berdasarkan pendalaman yang dilakukan Komnas HAM, suatu keterlanjuran, ya. Kemudian masalahnya menjadi semakin kompleks karena dibuat kompleks sendiri. Nah, termasuk salah satunya soal mekanisme pengangkatan ini, ya. Jadi banyak guru honorer, terutama yang berusia lanjut, tetapi masa kerjanya sebetulnya sudah cukup lama, mereka tidak lulus tes. Sudah ada yang sudah sampai 3 kali tes, mereka tidak lulus. Saya mendengar langsung ketika menerima pengaduan dari guru honorer ini yang datang ke Komnas HAM, terutama sekali yang sudah berusia lanjut itu, Bapak Ibu, mereka ini berat kalau harus mengikuti tes, dihadapkan dengan bersaing dengan yang masih muda, yang masih fresh, yang masih lebih siap itu untuk mengikuti tes yang soal-soalnya yang bagi para guru honorer yang sudah bekerja lama dan lanjut usia itu mereka sudah tidak ingat lagi soal itu, ya, untuk menjawabnya. Makanya ada yang terjadi sampai 3 kali tes nggak lulus. Nah, kemudian yang temuan lainnya lagi adalah mekanisme rekrutmen PNS P3K ini tidak mempertimbangkan masa kerja yang sudah dijalani dan cenderung seperti rekrutmen pegawai baru yang sedang mendaftar mencari pekerjaan. Nah, karena mereka ini para guru honorer yang sudah ada yang lanjut usia, sudah sekian lama bekerja, mereka harus mendaftar, kemudian mereka harus berkompetisi dengan yang lain karena ini sifatnya terbuka. Nah, saya mendengar keterangan langsung dari BKN, ya, termasuk juga Kemenpan, dalam rekrutmen PNS memang harus dibuat terbuka untuk umum, ya, meskipun memang pernah juga ada semacam afirmatif, ya, tetapi kalau yang ikut tes itu passing grade-nya tidak memenuhi seperti yang ditentukan, maka guru honorer yang ikut tes itu akan dinyatakan tidak lulus. Nah, kemudian yang lain, dan ini yang berkaitan dengan aspek regulasi, ada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ya, rekrutmen PNS P3K itu memang harus melalui tes. Nah, inilah yang menjadi hambatan bagi para guru honorer, ya, khususnya yang K2. Mereka menyampaikan aspirasi kalau sekiranya masa kerja, masa pengabdian mereka sekian lama itu dipertimbangkan, ya, mereka bisa diberikan prioritas pengangkatan PNS itu, ya, oleh pemerintah. Itu beberapa temuan yang oleh Komnas HAM peroleh setelah melakukan pendalaman. Nah, kemudian atas dasar sejumlah persoalan tadi, Bapak Ibu, Komnas HAM dalam laporannya menyampaikan rekomendasi, dan itu juga sudah kami teruskan sampaikan kepada Bapak Presiden, ya. Isi rekomendasinya yang sama persis dengan yang ada dalam laporan itu, sebagaimana saya cantumkan dalam PowerPoint ini. Yang pertama, mendorong afirmasi kebijakan berkaitan dengan keikutsertaan tenaga honorer dalam pengangkatan CPNS dan atau P3K, khususnya berkaitan dengan kewajiban atau syarat tes seleksi. Jadi kalau tidak ada kebijakan afirmatif yang memberi prioritas bagi tenaga honorer tersebut, ya, guru honorer tersebut, maka saya kira kita akan terus berulang terus dengan persoalan seperti ini, ya. Padahal sebetulnya di awal tadi saya sampaikan kenyataan objektif, fakta objektif sebetulnya Indonesia kekurangan guru. Nah, jadi sebetulnya kalau ada kebijakan afirmatif ini bisa menjadi solusi dengan membebaskan kewajiban syarat tes seleksi tersebut. Yang kedua, rekomendasi yang kedua, diperlukan regulasi yang mengatur gaji guru honorer dan non-guru honorer sesuai dengan upah minimum regional masing-masing daerah. Nah, ini
mengapa rekomendasi ini juga Komnas HAM cantumkan? Karena berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Komnas HAM, memang persoalan guru honorer ini tidak hanya berkutat pada soal status, soal untuk diangkat sebagai PNS. Ya. Ada juga sebetulnya penyampaian dari guru honorer itu, stressingnya lebih kepada soal kesejahteraan, lebih kepada soal perlakuan yang adil dalam kesejahteraan, khususnya spesifiknya remunerasi yang mereka peroleh. Nah, kalau misalnya apa yang diterima oleh para guru honorer tersebut dan juga termasuk non guru honorer minimal menerima upah minimum regional itu di masing-masing daerah, ya, ini sebetulnya sudah mengarah kepada kebijakan yang cukup manusiawi, meskipun boleh jadi masih belum memuaskan, ya. Nah, kalau soal kepuasan ini memang relatif ini. Kemudian rekomendasi yang ketiga, solusi yang dapat ditempuh untuk permasalahan tenaga honorer K2 adalah mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Karena permasalahan tenaga honorer terbentur oleh ketentuan dalam undang-undang tersebut. Ini Bapak Ibu saya hormati, sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, karena cara pandang Kemenpan, ya, BKN cenderung tekstual, rigid dalam hal mekanisme pengangkatan PNS yang harus berbasis tes, ya, itu, maka sangat sulit bagi guru honorer ini kalau masih ada barrier, ada rintangan dalam ketentuan undang-undang ASN tersebut. Jadi kalau misalnya memang ini sebagai satu hambatan di aspek regulasi, maka memang mau tidak mau diperlukan perubahan paling tidak khusus yang berkaitan dengan norma kewajiban tes itu bagi para guru honorer, ya. Kalau mau jalur lain, ya mungkin bisa melalui Mahkamah Konstitusi, pengujian constitutional review, kalau sekiranya MK mempunyai pemahaman yang juga sama, ya, dengan Komnas HAM dan juga dengan DPD soal aspek kemanusiaan tenaga honorer ini, sehingga bisa mengabulkan. Kemudian rekomendasi yang keempat, diperlukan kebijakan integratif dan komprehensif oleh Kemenpan RB, Kemendikbud, Kemenq, Kemendagri, dan BKN RI untuk mengangkat tenaga honorer K1 dan K2 menjadi PNS dan atau P3K. Sebagaimana saya tadi sampaikan di terdahulu, Bapak Ibu saya hormati, Kemenpan RB, Kemendikbud, BKN, bahkan informasinya yang kami peroleh juga Kemenq, ya, Kemendagri, ini cenderung melihat secara sektoral dan parsial.